Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang e-currency, electronic currency atau mata uang online ya. Jadi dulu sebelum adanya mata uang kripto atau kriptografi itu, mata uang online inilah yang dipakai. Ya, sekarang juga masih dipakai. Jadi kalau kita melakukan bisnis online, karena itu misalnya kayak kayak apa ya, ini misalnya ya, kalian suka desain grafis terus kerjanya di 99 Design misalnya, itu pembayarannya biasanya ya tergantung mereka menerima pembayaran apa. Nah, kalau mereka menerima pembayaran melalui PayPal, maka kita bikin akun PayPal. Kalau mereka pembayarannya memakai Payowner, kita bikin Payowner ya, misalnya di Amazon affiliate itu. Amazon ini kan hanya menerima bank lokal pembayarannya, sedangkan posisi Amazon ini ada di Amerika. Jadi kalau kita memakai Payowner, kita akan dibuatkan bank di Amerika sana, maka pembayaran bisa melalui Payowner ini. Atau kalian buka jasa di Fiverr dan seterusnya itu. Kalian ya, karena ini ada di Invested Payowner ya, karena artinya ini sudah bekerja sama dengan Payowner. Artinya kalian bisa menarik pembayaran withdraw itu ke akun Payowner kalian gitu lah ya. Sekali lagi, di internet itu ada mata uang online dan itu banyak sekali macamnya. Ada web money seperti ini ya, ada Fasapai, ada PayPal, ada Payowner, bla bla bla. Dari mana ini ya? Dari sini dulu aja ya. Ini adalah Payowner. Jadi kalau kita Payowner itu semacam debit online ya. Jadi kita seperti punya kartu kredit, ada nomornya. eh, Bentar. Payowner card. Jadi kita itu seperti punya kartu kredit ya. Kita akan dikirim kartu kayak gini ke rumah. Di sini ada nomor kartu kreditnya, di sini ada bulan dan tahun kadaluarsanya, di sini ada nama kita, dan di sini adalah yang kerjasama misalnya 99design.com ini ya. Kalau kita meminta melalui website ini. Dan di belakang kartu ini itu ada angka-angka. Nah, 3 angka digit terakhir itu adalah angka verification number-nya. Jadi kalau kita transaksi segala macam seperti halnya kita memakai kartu kredit. Jadi data-data inilah yang kita berikan. Ini juga bisa kita pakai untuk verifikasi PayPal ini. Jadi itu adalah Payowner. Tapi lebih dari itu ya. Saya bilang ini termasuk debit ini kenapa? Karena kita perlu ngisi saldonya dulu baru kemudian bisa dipakai untuk transaksi. Tapi kalau kalian hanya memakai ini untuk mengambil komisi dari website-website kalian kerja ini misalnya, ya sudah, kalian ngapain ngisi gitu ya. Kalian hanya perlu ngambil itu melalui kartu kredit ini yang berlogo Mastercard ini kan. Jadi di ATM terdekat di sini, di Metro, di mana aja, kalau kalian melihat logo Mastercard ini, kalian bisa mengambil saldo yang ada di Payowner. Cuman charge-nya agak gede nih ya, $3. Jadi mending nunggu misalnya saldonya di sini mencapai $250, $200 misalnya ya. Lalu kita ambil ke ATM yang pecahnya 100 dan kita tarik tunai langsung 2,5 juta. Jadi dengan demikian biaya $3 penarikan itu tidak berat. Oke, daftarnya ini gratis ya. Ini gratis. Nanti terus kita akan dikirim kartu. Kalau kita minta dikirim kartu ini, kita akan dikirim. Tapi
kalau kita pegang aja nggak kita aktifkan ya kita nggak akan kena charge, tapi kalau kita aktifkan kita kena charge berapa ya, $28 paling ya, untuk 1 tahunnya. Apakah itu banyak? Sebenarnya sih tidak, itu karena ya tergantung dari manfaat yang akan kalian ambil. Kalau kalian pebisnis online full time misalnya, terus menghasilkan ribuan dolar dari misalnya 99 misalnya dari Amazon segala macam, maka uang segitu itu tidak banyak. Sekali lagi ini adalah untuk menampung komisi. Nah, misalnya seperti ini ya, ini dalamannya. Kita bisa menerima pembayaran dari global payment server. Misalnya Amazon itu tidak menerima pembayaran melalui PayPal, tidak menerima pembayaran melalui Pasapay, Webmoney dan sebagainya. Di sana ada yang namanya direct deposit. Nah, Amazon itu letaknya di Amerika, jadi kita perlu punya bank di Amerika sana. Nah, kalau kita punya pay owner, kita bisa meminta, misalnya kita ingin bank di Jakarta, Kanada misalnya, kita tinggal ngisi ini. Nah, ini untuk menerima payment atau pembayaran dari mana misalnya. Ini tinggal kita klik-klik aja mana yang kita butuhkan. Terus misalnya ini Pleno misalnya ya. Nanti kita akan dibuatkan semacam kayak gini nih Amerika ya, untuk menerima pembayaran dari Amazon. Nah, ini kita punya nama banknya, Bank of America, alamatnya ini, routingnya ini, akun nomornya ini, atas nama ini. Ini sudah dulu ya, ini 2014 mana ini. Jadi itu kegunaan yang terpenting dari pay owner ini. Dan karena ini adalah debit dan kita bisa apa namanya, ngambil di ATM terdekat, maka itu enak ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu sekilas dengan pay owner nih gimana ya, mau bicara apa di sini, ada banyak gitu ya, untuk menerima, untuk membayar, untuk mengambil ke bank kita itu juga bisa meskipun nggak lewat ATM ya. Jadi kita masukkan informasi bank kita di sini. Di sini juga ada kemarin kita membahas mengenai afiliat ya. Di sini juga ada River of Rain ini. Nah, kita lihat ini. River of Rain ini artinya kita mengambil bisnis afiliatnya. Jadi kalau kita ambil ini ya, copy ini linknya, link afiliat kita. Terus kita kasih teman kita link ini misalnya ya. Terus dia daftar pay owner di sana. Maka buat joinan. Ini ada yang daftar ya, kok bisa ya, siapa itu? Ini kita akan mendapatkan $25 kalau kita, ini bukan hanya kita ya, tapi teman kita yang kita ajak itu juga akan mendapatkan $25 juga. Kapan itu akan diberikan? Ketika teman kita itu memang benar-benar aktif di pay owner ini. Kalau diakumulasikan itu ada perputaran $100, maka kita akan mendapatkan uang ini masing-masing. Nah, itu afiliat, artinya kita nggak perlu modal misalnya, seperti itu. Ini untuk pay owner ya, ini salah satu ekorensi. Ada banyak ekorensi itu tuh, apalagi zaman dulu itu ada Ekol, ada Liberty Reserve segala macam, banyak yang tumbang juga. Nah, kalau yang PayPal ini penting banget ya, semua pebisnis online tuh kemungkinan besar itu punya ini. Kenapa ini mendunia banget? Ini sudah sejak zaman dulu sekali. Dan ini memang sangat berguna. Jadi PayPal itu jadi begini, kalau kita beli di toko online itu kan rata-rata mereka menerima kartu kredit misalnya ya, yang di luar negeri loh ya. Nah, kartu kredit ini informasinya itu kan berbahaya kalau diketahui oleh orang ya.
Kalau diketahui oleh orang, misalnya hacker itu menghack toko online itu ke database-nya sehingga data-data kita ada dan diambil, maka uang kita itu kan terancam gitu loh ya. Terancam diambil tanpa kita tahu. Nah, PayPal ini hadir untuk menjadi solusi dari masalah itu gitu loh ya. Kalau kita punya PayPal, maka kita taruh informasi kartu kredit kita itu hanya di PayPal ini. Selanjutnya kalau kita ingin mentransfer orang atau minta ditransfer orang, kita cukup tahu alamat email PayPal mereka, seperti itu. Ini kalian pelajari sendiri, ini gratis ya. Kalian bikin akun aja untuk pribadi gitu kan. Ini gratis. Aduh. Ntar tak login dulu. Oke. Ini aktivitas wallet. Jadi kalau kalian ingin membeli membeli PPS segala macam, hosting di luar negeri segala macam, nah itu pakai PayPal rata-rata. Uang yang ada di PayPal ini juga kita bisa withdraw ke bank lokal ya. Itu biasanya memakan waktu 2-3 hari atau 4 hari lah ya maksimal. Kalau di atas 1,5 juta itu biasanya gratis. Kalau di bawah itu dulu kena charge-nya 16.000. Ini adalah saldo aktifnya. Kalau ini nggak ada, uang akan ditarik dari kartu kredit yang ada di sini. Jadi PayPal ini ketika kita setelah membuat itu kita disuruh untuk memverifikasi. Jadi verifikasinya kita bisa pakai VCC ya. Jadi di dunia online itu ada istilahnya VCC, virtual card credit card ya. Ini bisa beli di sini misalnya ya. Di internet itu ada istilah VCC. Jadi kalau kita nggak punya kartu kredit, kita ingin memverifikasi PayPal segala macam, itu kita bisa beli VCC di sini. Ada VCC. Ini anggap aja kita macam kartu kredit yang saldonya ada tertera di sini gitu loh ya. Mastercard bisa verifikasi saldo awal $3. Ini untuk ke anunya, ke PayPalnya. Proses instan. Ini harganya. Oh ini harganya ya. Isinya cuman ini ya. Ya elah mahal amat. Dulu nggak seperti itu sih. Ini bisa. Oh ini bagus ini, misalnya ini VCC Google Developer. Ini untuk aktivasi Google Play. Jadi kalau kalian pemain Ademob yang ingin mempunyai akun Google Play, bayarnya kan $25 tuh. Nah kita beli aja VCC di sini misalnya. Ini udah lama ini bisa dipercaya website ini ya. Bayar pakai ini ya, kemudian kita beli. Nah itu bisa mengenai namanya segala macam nanti bisa diatur di sini. Jadi ada yang seperti ini, ada kerjaan seperti ini juga. Artinya kalau kalian bisa membeli itu, kalian bisa bikin website seperti ini gitu loh ya. Kalau kalian punya bisa membuat VCC segala macam itu, artinya kalian harus punya kartu kredit kalau ingin bisa bikin VCC. Kalau kalian punya Payowner ya aktifkan aja itu dengan Payowner. Kalau saya pakai Genius misalnya. Genius. Ini produk lokal ya, ini milik BTPN. Ini ada aplikasinya di Google Play. Kalian daftar secara online juga bisa gitu loh ya. Nanti verifikasinya lewat video call. Kita akan dikirim kartu Geniusnya lewat JNT kalau saya.
Ini serba praktis juga. Ini sangat penting untuk Facebook ADS, bla 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 dan yang lain. Apalagi BCN BNI juga sepertinya bisa ya untuk verifikasi ini. Belum saya coba yang BCN BNI ini ya. Jadi itu adalah PayPal ya. Kalau kita sudah menaruh kartu kredit di sini, maka kita membayar itu gampang gitu lah ya. Bisa. Tapi kalau niatnya kalian adalah untuk menampung komisi dari website tempat kalian bekerja ya, itu lebih baik. Makanya ini hanya sebagai tempat singgah aja. Habis itu kalau gini tidak agak banyak, kita tarik, kita withdraw ke bank kita, bank lokal. Tinggal menambah bank gitu kan. Ini bisa mengirim, bisa meminta. Ini ada banyak fiturnya di sini nih. Kenapa ini remote ini ya? Ini apa ini? Oh. Nah, ini adalah ini bergabung pada 2008, ini sudah lama banget ini ya. Udah jadul. Jadi alamat email yang ada di sini itu bisa kita tambahi ya. Jadi nggak hanya satu, artinya kalian login memakai email ini itu bisa gitu lah ya. Oke, ini tak tutup. PayPal ini sudah paham belum ya? Ya misalnya kalian aktif di ib.com bla bla bla, itu butuh PayPal. Kalau kalian meniatnya bisnis online sih ini wajib ada, wajib punya kalau PayPal ini ya. Ini penting banget. Karena rata-rata website itu menerima pembayaran melalui PayPal. Ada juga yang namanya kayak gini nih, Pasapay. Misalnya kalian trading di mana di akea.com misalnya, itu mereka ketik ya, akea.com. Alah, ini apa Indonesia ini ya, apa di blog, bukan website yang porno atau apa lo nih. Akea itu broker forex ya, foreign exchange, perdagangan mata uang asing. Kalau kalian ingin belajar forex ya mending di situ. Kenapa? Karena di sana ada chatnya. Jadi sama orang Indonesia itu bisa saling belajar. Sama kayak di Indodax itu ada chatnya. Kalau kripto. Oke, karena ini di blog kita pakai proxy aja. Web proxy. Kita pakai ini aja. Kita servernya pakai server Amerika aja lah ya. Biar bahasanya bahasa Inggris. Oke, kita lihat. Oke, ini adalah bahasa apa ini? Di sebelah mana ini mengganti bahasanya ini? Ya, saya udah lama gak main di sini sih. Aduh, bahasanya sebelah mana? Ini US. Bahasa opo iki? Resort. Teknik trading efek deposit, mana deposit ini ya. Jadi setiap broker itu biasanya menerima deposit dari bermacam-macam ya. Nah, salah satunya misalnya dari Pasapay ini nerima kayak
Jadi kita bikin Fasapai, kita isi saldonya, kita deposit ke Agya ini, misalnya seperti itu. Atau kita bikin Webmoney. Webmoney ini ada aplikasinya ya di Google Play, kalian daftar aja. Dan seingat saya bisa sih untuk ke bank langsung, kayaknya bisa loh. Iya bisa harusnya. Jadi ini juga semacam mata uang online ya. Ini udah lama banget ini Webmoney ini. Oke, gimana ini? Misalnya kalian punya Fasapai, ingin mengisinya gimana gitu kan pertanyaannya. Kalau saya dulu di Sentra Egol. Ya Allah, semuanya di internet positif. Kalau Agya begini di internet positif ya masih penting lah ya, biar uang nggak diputar di luar negeri, biar uang hanya ada di lokal gitu kan. Kalau Sentra Egol di blog itu maksudnya apa? Indonesia ini wis tempel agya.com ya. Nah, kita balik lagi aja. Kok Agya sentraegolet.com. Oke, ini sudah sejak 2004 ya, dulu saya langganan banget di sini nih. Nah, ini ada kurs penarikan deposit bla bla bla, ini Webmoney, ini ya Fasapai, ini harga jual, harga beli. Ini enggak ada harga jualnya ya. Ini harga beli, ini harga jual ya. Ini enggak ada harga jualnya karena bisa langsung ke bank lokal sini. Nah, ini menerima kayak gini-gini. Seperti itu ya. Saya masih bisa login nggak sih? Dulu apa passwordnya ya? Coba. Masih ingat nggak? Deng email. Ntar ya, passwordnya apa? Bisa masuk. Udah lama banget ini. Berita pengumuman libur. Story. Misalnya ya. 2010, nah, kan? Jual Webmoney tanggal 3 September 2010, $439. Dikirim ke akun BCA saya yang ini. Dulu kursnya masih 8 ribuan ya, 8.800. Tanggal 3 September, habis itu tanggal 6 September jual lagi 478. Cuma 3 hari ya selisihnya. Habis itu 22 September jual 347 Webmoney, dapat 3 juta. Habis itu 1 Oktober 559. Habis itu 29 Oktober $1.000. Habis itu 3 Desember $1.300. 15.198 dan seterusnya ya. Jadi artinya Sentra Egol ini bisa dipercaya ya, ini sudah ada sejak lama. 231 ya, ini waktu bisnis online dulu ya, itu udah nggak penting.
Itu Webmoney. Dulu Webmoney belum bisa ke bank langsung sih ya, belum ada aplikasi Google Play segala macam, jadi masih manual seperti itu pakai money changer. Oke, ini pay owner sudah, VCC sudah, Jenius ini ya ini wajib kalian punya nih ya. Pasapay sudah. Terus ngapain kita? Harus 25 menit ini. Mata uang online. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang mata uang online ya. Kalau sekarang ini kripto, mata uang kripto, tapi itu yang nerima masih banyak, masih kontroversi karena itu kurang ramah lingkungan segala macam. Misalnya kayak Bitcoin, bla 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 itu ya. Karena itu untuk menambang itu membutuhkan daya sangat besar begitu loh. Makanya ini baru-baru ini Tesla memutuskan untuk tidak menerima pembayaran melalui Bitcoin. Nah itu karena Bitcoin ini adalah leader pemimpin dari kripto-kripto yang lain, maka kripto yang lain pun makanya kriptonya turun gitu loh ya. Baru-baru ini 17%. Ya itu kalau kripto generasi pertama dibuat patokan ya seperti itu. Padahal banyak kripto-kripto yang generasi yang sekarang ini itu yang ramah lingkungan gitulah ya. Entahlah. Oke, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.